Kenapa kali ini kita membahas khusus untuk tenaga kerja laki-laki ya? Karena banyak banget teman-teman yang nanya ke saya, Mas, kira-kira ada lowongan super pribadi nggak sih? Mas, kira-kira ada lowongan cleaning service nggak sih? Jadi kebanyakan itu rata-rata teman-teman yang di Indonesia itu nanyanya ya kerjaannya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kita juga harus menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh bisa gitu loh. Orang Indonesia punya skill khusus yang nggak bisa digantikan sama orang lain gitu. Jadi kalian bisa bayangin ya, skill khusus tapi yang nggak terlalu berlebihan dan nggak bisa digantikan sama orang lain. Jadi pelanggan maunya sama kita, misalkan kayak gitu. Terus ingat, kalian juga jangan terlalu berpatokan dengan janji, misalkan sponsor atau PT dengan gaji kalian. Misalkan dari Indonesia, gaji kalian 1.500 atau 2.000, katakanlah seperti itu. Biasanya kayak gini, setelah 3 bulan gaji akan dinaikkan. Kayak gitu tuh lagu lama gitu. Jadi jangan berharap. Mungkin ada tapi sekian persen, dikit banget. Misalnya kalian udah kerja, kemudian 3 bulan lagi dinaikin, itu kayaknya mustahil deh. Mungkin hitungan tahun pun itu belum tentu gitu loh. Jadi kalian juga pokoknya jangan terlalu dipegang bener-bener. Takutnya kalau sudah kesini ternyata nggak sesuai dengan faktanya ketika dijanjikan di Indonesia, kalian sakit hati sendiri. Karena aku juga ngalamin sendiri gitu loh. Dulu ketika aku mau berangkat ke sini dijanjikan 1.500 gaji, 200 real uang makan. Nanti sekian bulan, 3 bulan akan dinaikkan gajinya. Tapi sampai sini gajinya itu cuma 1.200, 1.000 real plus 200. Karena PT atau sponsor juga punya tanggung jawab, punya beban untuk memberangkatkan kalian kalau uang sudah masuk. Jadi ya mau nggak mau kerja apapun dikasih ke kalian, intinya seperti itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sukses dan sehat di luar sana. Hari ini kita akan sharing-sharing. Ini pesan ya untuk semua calon pekerja migran Indonesia atau calon tenaga kerja laki-laki yang pengen ke Arab Saudi atau ke negara manapun. Oke? Misalkan ke Arab Saudi, kita bahas ke Arab Saudi karena banyak teman-teman yang nanya ke saya, Mas ada lowongan pekerjaan ini itu, banyak banget yang nanya ke saya. Pesan saya, jangan pernah bermimpi kerja di Arab Saudi kalau kalian nggak punya skill. Intinya gitu aja. Jadi banyak teman-teman yang nanya, selalu saya tanya, kira-kira punya skill apa? Kira-kira punya kemampuan apa selain misalkan sopir atau kasir atau cleaning service? Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen kerja kemanapun, misalkan ke luar negeri, misalkan ke Arab Saudi, usahakan kalian fokus sama satu bidang, satu atau dua. Satu dulu, baru kalau sudah menguasai, baru 2 bidang. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa kursus dulu, sekarang itu banyak ya. Jadi kalau kalian pengen kerja ke luar negeri, misalkan ke Arab Saudi, kalian harus punya skill khusus yang kalau bisa, itu tidak bisa tergantikan atau tidak bisa dialihkan sama orang lain gitu loh. Misalkan nih, gini. Sopir ini kan banyak banget orang yang nggak bisa belajar sopir, kemudian mereka belajar sebentar itu sudah bisa kan. Kemudian kasir ini juga sekarang di Arab Saudi untuk supermarket kayak gitu, untuk pekerja-pekerja biasa yang selain kasir itu biasanya mereka akan dioper, misalkan kasirnya belum datang atau kurang, itu karyawan biasanya juga akan diajari jadi kasir gitu. Jadi usahakan kalian punya skill yang khusus yang nggak bisa digantikan orang lain. Karena apa? Kalau kalian nggak punya skill khusus, kerja dimanapun, misalkan di Arab Saudi, nanti kalian nilai jualnya itu rendah gitu. Dengan gaji yang rendah, kemudian kontrak kerja yang nggak jelas, libur mungkin nggak ada, jam kerja over, kemudian kayak disepelekan, dianggap rendah lah. Intinya kayak gitu. Jadi bukan rendah yang gimana ya, kalian bisa bayangin aja, misalkan kalian katanya dijanjikan posisi ini, ternyata sampai sini misalkan ya, terus kalian disuruh ini, disuruh ke sana, disuruh ke, jadi kayak kalian nyabang-nyabang gitu. Jadi kalau kalian nggak punya skill khusus, kalian sendiri yang rugi. Jadi nggak usah bermimpi kerja di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Aku pengen kerja di Arab Saudi, enak, bisa ibadah, bisa apalah, itu nanti urusan belakang, itu adalah bonus, oke? Jadi kalian niatnya untuk bekerja dulu. Tapi kalau kalian memang niatnya pengen ibadah, ya kalian bisa berangkat umroh ataupun haji gitu. Jadi ibadah di Arab Saudi, misalkan Makkah atau Madinah, itu adalah bonus, oke? Jadi kalian fokuskan dulu untuk bekerja. Jadi karena banyak teman-teman yang nanyanya seperti itu, maka ini pesan untuk semua calon tenaga kerja laki-laki yang pengen kerja ke luar negeri, misalkan ke Arab Saudi. Ingat, kalian harus punya skill khusus. Kenapa saya sangat tidak rekomendasi, misalkan kalian pengen kerja di coffee shop, supermarket, kemudian cleaning service, atau misalkan Masjidil Haram lah, cleaning service di Masjidil Haram.
kerja di mana saja ya di Arab Saudi. Saya tidak bilang semuanya sih, tapi sebagian besar sih. Jadi untuk posisi-posisi yang seperti itu, termasuk supir pribadi, itu kalian akan mendapatkan gaji yang menurutku kalian buang-buang waktu aja sih. Misalkan gaji 1.500, itu kalian harus makan sendiri. Kamar biasanya dikasih. Kalau untuk yang baru tuh rata-rata 1.500. Belum lagi kalau kalian dapat majikan yang gajinya cuma 1.200 atau 1.300. Jadi menurutku kalian jauh-jauh ke sini hanya gajian segitu, kayaknya buang-buang waktu gitu loh. Jadi kalian juga harus tahu bahwa di sini tuh pengangguran juga banyak orang yang muter-muter nyari lowongan pekerjaan, termasuk saya kemarin itu saya nyari lowongan pekerjaan gitu loh. Di sini aja banyak, apalagi yang misalkan di Indonesia tambah banyak lagi itu. Jadi para majikan lebih memilih yang sudah ada di sini karena nggak ribet dengan prosesnya. Itu belum lagi kalau kalian dapat majikan atau lingkungan kerja yang tidak baik dan beresiko kalian pengen pulang. Ada juga untuk tenaga kerja laki-laki. Jadi nggak cuma TKW aja yang pengen pulang, tapi tenaga kerja laki-laki juga ada. Ada yang kemarin itu saya ingat dari Indonesianya sudah misalkan sarjana S1 atau berapa aku lupa, kemudian nekat ke Arab Saudi dengan pekerjaan yang aku lupa sih, tapi pekerjaannya biasa-biasa aja gitu. Jadi tidak nyambung dengan apa yang dia raih di pendidikannya gitu loh. Akhirnya minta pulang karena tidak sesuai dengan tidak sebanding lah dengan apa yang sudah dilakukan. Misalkan udah sekolah tinggi-tinggi, ternyata sampai sini dapat kerjaan yang biasa-biasa aja dan juga gajinya biasa-biasa aja. Kemudian banyak teman-teman yang nanya kerja cleaning service di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Perlu kalian ingat ya, pekerja-pekerja yang seperti itu atau supir-supir itu kebanyakan didominasi dari negara India, Bangladesh, Pakistan, pokoknya sekitar itu. Jadi untuk teman-teman Indonesia juga jarang gitu. Kalau ada perusahaan yang mengiming-imingi jadi cleaning service di Masjidil Haram, bisa ibadah setiap hari, bla 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 seperti itu, kalian harus pastikan dulu. Tapi ingat, hati-hati. Kalau uang sudah masuk, itu kalian sudah terikat. Jadi misalkan nanti kok job letternya ternyata misalkan ya ditawarin di Masjidil Haram, tapi setelah uang masuk kemudian waktu berjalan ternyata job letter untuk cleaning service di Masjidil Haram itu nggak ada gitu. Makanya pihak PT juga akan menawarkan ke kalian untuk visa yang lain, misalkan di coffee shop, cleaning service di tempat yang lain, supir pribadi misalkan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang misalkan masuk ke PT itu juga harus kayak bener-bener dipilih gitu loh. Kalau diminta uang, kalian juga harus benar-benar dimantepin, dipikirin bahwa ini keputusan yang benar nggak sih? Misalkan kalian harus memberikan uang terlebih dahulu ke PT. Tapi ingat ya, ini tidak semuanya. Jadi intinya kalian harus hati-hati dan pengen kerja kemanapun, misalkan keluar negeri ke Arab Saudi, ingat kalian harus punya skill khusus. Intinya gitu aja sih. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.